Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Permata Walid yang selalu membahas tentang harga-harga terbaru dan juga yang akan datang tentang harga sarang burung walet. Kali ini eh, seperti kawan-kawan petani di sini juga saya tahan dulu, nggak usah jual sarang waletnya. Tunggu dulu bos-bos kita yang di atas sana, eh, biar aktif dulu, nanti baru ada pasaran harga gitu ya bosku ya. Dan ini banyak kawan-kawan yang bertanya ya tentang, coba spill bang, tentang bagaimana sarang yang harus kita panen. Nah gitu, kadang-kadang kan ada kawan-kawan yang masuk sekali sebulan, jadi banyak terambil yang masih, dia udah besar tapi udah diambil gitu, tahu-tahu rupanya belum apa, eh, ada yang tidak tahu bagaimana caranya, maksudnya bagaimana ini udah bertelur apa belum, nah gitu. Jadi kebanyakan kawan-kawan ada juga yang belum tahu gitu ya. Jadi melalui video ini saya jelaskan sedikit bagi yang belum tahu ya. Tapi kalau yang udah tahu ya senyum aja gitu ya. Nah gitu. Jadi saya akan lihatkan eh, sarang walet ini ya, sarang walet ini bagaimana ini lamanya dan juga bagaimana nantinya. Nah, kita lihat ya sarang walet ini ya. Nah, oke bosku ya, ini kita mulai ya, kita lihat sarang ini ya. Nah, ini banyak macam ya. Nah, gini, ini saya lembabkan ya, sengaja biar nggak pecah. Ini sarang yang saya beli juga ya, yang saya beli. Nah, gitu ya. Ini sarang-sarang yang saya beli. Nah, kita mulai dari eh, yang kecil dulu. Nah, ini adalah sarang yang di atas Twitter ya bosku ya. Nah, di atas Twitter, nah begitu kira-kira ya. Nah, jadi orang ini dia otomatis udah mengambil sarang yang baru. Nah, ini diprediksi sarang yang begini sekitar 2 minggu atau bisa lebih ya. Ini sarangnya masih kecil. Nah, 2 minggu udah diambil. Nah, ini perkiraan sarang yang masih eh, 2 minggu atau lebih. 2 minggu lebih sedikit lah. Pokoknya 2 mingguan lah. Nah, ini udah diambil sama orangnya. Ini contoh di atas Twitter ya. Nah, gitu ya. Habis itu sarang yang dia udah besar. Nah, seperti ini. Dia udah besar. Nah, mungkin karena ada bulu-bulu ini eh, dikiranya mungkin udah netas ya, udah terbang anaknya. Nah, tapi belum ini bosku ya. Nah, ini contoh. Nah, begini ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau masih banyak ini benang-benang seperti benang-benang ini di sini ini ya. Nah, di areal ini kalau masih ada benang-benang ini itu bertandanya masih
mudah bosku. Ini adalah kalau prediksi ini udah umur 2 bulan ini ya. Ini umur 2 bulan. Seperti video yang kemarin ya. Nah, inilah umur sarang walet yang udah 2 bulan bosku. Nah, begini kira-kira ya. Nah, gitu. Ini adalah umur 2 bulan. Dia udah masih banyak benang-benang seperti benang-benang ini. Nah, ini otomatis dia belum ada betelor ya. Belum ada betelor. Ini di prediksi saya paling lama seminggu dia udah betelor. Seminggu lagi gitu. Tahu-tahu sarangnya udah diambil. Wah, ini ya, sayang kali ya. Nah, begitu ya. Itu yang ini. Habis itu kita lihat yang yang begini. Oke. Nah, ini dia ya. Sip. Dia lebih kurang sama yang seperti yang tadi ya. Nah, malah putih yang ini karena ini berbulu, ada bulunya. Yang putih ini, yang putih ini, nah beginilah sarang yang udah terbang anaknya. Nah, itu kan ini kan tak ada lagi tuh benang tuh yang di sini. Nah, yang di sini nih. Nah, ini kan nggak ada benang-benang lagi. Nah, itulah bertanda bahwasanya sarang ini sudah terbang anaknya. Nah, begitulah bahan-bahan saya ya, bahan-bahan saya yang saya panen di gedung saya beginilah. Beginilah modelnya. Jadi pas terbang anak itu memang betul-betul terbang anak udahan. Beginilah bagusnya bosku ya. Nah, ini. Nah, begitulah kalau kita pas panen itu, dia akan bagus sekali bosku. Dia sarangnya full, habis itu bersih. Nah, jangan salah ya. Tapi ini umurnya berapa? Ini umurnya 4 bulan ini bosku sarang ini. Nah, gitu ya. Umur sarang ini adalah 4 bulan bosku. Nah, begitu lamanya ya. Tapi bahannya bagus. Nah, inilah sarang yang udah terbang anaknya. Nah, begitu ya bosku yang sarang yang udah terbang anaknya. Kita lanjut. Nah, yang hitam ini kok bisa hitam ya? Dia masih kecil, ya kan? Dia masih kecil seperti ini. Kok bisa hitam kali? Kenapa ini? Padahal dia masih kecil. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita terangkan bahwasanya ini sarang walet ini prediksinya udah dua kali atau 3 kali. Tapi biasanya yang sebesar ini 2 kali ya. 2 kali terbang anaknya. Nah, sekali kita ambil, kedua kali, dan juga ini mungkin pas jatuh di kotoran kayaknya nih atau di kolam ya, kayaknya ini. Nah, ini yang begini nih biasanya dia udah hitam ini ya, hitam. Ini biasanya terbang anaknya udah 2 kali bosku. Jadi sebulan umpamanya kawan-kawan kan ada yang panenan sekali sebulan ya. Sekali sebulan itu pas dia masuk dia nampak anakan ya kan. Habis itu masuk lagi kok jumpa telur lagi malah katanya. Jadi akhirnya nggak dapat sarang ini. Nah gitu ya. Jadi akhirnya udah 2 bulan, udah berbulan-bulan nggak terambil-ambil gitu ya. Nah, sampailah 2 rotasi itu diperkirakan 8 bulan bosku. Nah, paling perkisarannya udah setahun ini sarang ini. Nah, begitu ya kalau sarang yang begini. Sama seperti yang ini. Nah, ini udah 2 kali dia produksi di sini.
Karena pas masuk terus terisi, anaan lah, entah telur lah, jadi setiap masuk ada isinya. Jadi nggak terambil-ambil, makanya beginilah jadinya. Nah, kalau lebih dari ini mungkin udah didouble lagi nih dalam ini. Udah didouble lagi. Nah, gitu ya. Biasanya sarang yang begini nih memang bangunan-bangunan baru begitu ya. Maksudnya petani-petani walet pemula ya. Nah, jadi banyak yang seperti ini. Nah, ini juga ya. Nah, ini seperti ini 2 kali dia terbangnya, terbang anaknya. Tapi begitulah ya. Eh, kita tidak dapat anakannya, tapi kita dapat sarangnya. Maksudnya kita dapat anaknya ya. Kita dapat anaknya, sarangnya juga kita dapat. Nah, ya begini. Tak jadi masalah gitu. Nah, kayak congnya inilah kalau umpamanya harganya ya. Nah, congnya kan terjual mahal juga karena yang lain ini bagus gitu ya. Tapi yang bagus tadi ya yang seperti ini ya bosku ya, yang seperti ini bahwasanya eh, dia udah besar. Nah, udah besar, bagus. Habis itu anak pun udah terbang. Nah, inilah yang dicari ya. Jadi dua-duanya kita dapat. Nah, ini mantap kali bosku. Nah, gini ya, inilah kalau panen yang bagus ya. Panen yang bagus. Bahwasanya dia anakan udah terbang, kita pun dapat anaknya, sarangnya pun bagus gitu. Karena kalau sekali terbang anak ini, sarang itu akan super dia bosku. Bagus sekali dia. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya kita dapat. Kalau umpamanya dibilang pengepul, loh ini kayak gini, katanya ini jadi masalah juga ini kadang. Nah nih, yang ini jadi masalah. Jadi tinggal ngomong aja kita bahwasanya kalau umpamanya nggak sanggup belinya nggak usah bos beli, biar saya jual sama orang lain aja. Gitu aja bosku. Kita barang kita kok. Nah gitu, barang kita, ya kan? Jadi kalau mau jual ya harus ya apa ya sama-sama deal lah gitu ya. Nah jadi kalau banyak-banyak cerita udah nggak usah beli sama saya lah, gitu aja saya. Nah begitu keterangannya bosku. Kita lanjut ya, kita lanjut tentang sarang yang nah ini ya. Nah contoh ya, ini belum ada tanda-tanda, Pak. Tanda-tanda bahwasanya ini diteluri atau anakan terbang. Ya ini contohnya ya, masih bagus. Betul? Nah, gitu ya, nampak ya. Nah, yang begini nih, ini disayangkan sekali, bosku. Sarangnya ya, memang beginilah yang dicari pengepul ini, bosku. Yang dicari pengepul yang beginian lah. Tapi kan, aduh, bagaimana sayang kali nih. Sayang kali kalau diambil ini ya. Nah, gitu ya. Ini, aduh, kalau saya ini nangis saya kalau sempat begini, ya Allah. Nah, begitu ya. Kalau sempat sarang saya aduh, ya Allah. Nah, inilah contoh ya bahwasanya ini main hantam aja panennya gitu. Nah, contohnya ini. Ini kalau ini tidak ada masih masih ini kalau telurnya dia bertelur ya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi udah bertelur ini ya. Nah, ini ya, ini udah bagus sekali ini bosku. Ini bagus sekali. Inilah yang dicari pengepul ini ya. Nah, begini. Nah, ya. Nah, kalau pengepul bilang maunya kayak gini semua baru mahal. Di mana Anda cari yang begini semua gitu? Ya kan? Nah, kita sebagai petani nggak mau lah. Masa bahannya harus begini-begini semua. Kita harus panen rampasan semua. Kan nggak mungkin. Bagaimana nasib gedung kita nanti ke depannya? Nah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau umpamanya nggak bisa beli sama saya, nggak mau beli sama saya, kalau banyak
cerita ya udah nggak usah beli sama saya lah, gitu aja. Nah gitu, inilah yang bagus bosku ya. Nah mungkin karena udah besar, biasanya, nah gini dia ya. Nah karena udah dia besar, mungkin udah besar, langsung dipanen aja. Padahal belum bertelur. Nah, belum produksi di sini ya. Nah, itu contohnya ya. Nampak ya, kalau begini sama yang tadi. Nah, begini, nampak ya bedanya ya. Nah, itu udah nampak dasar. Itu tandanya burung walet udah anakan terbang ya. Sama yang ini. Nah, kan nampak itu. Masih benangnya masih banyak. Nah, begitu ya. Kalau seumpamanya nggak bisa dilihat, langsung bisa pakai kaca ya, seperti di YouTube itu ya. Bisa pakai kaca atau bagaimana ya. Jadi biar apa namanya, biar tahu lah di dalam sarangnya begini gitu ya. Nah, memang ya suatu saat bagi kita petani walet pemula ya, suatu saat kita akan bisa panen begini bosku. Insya Allah bisa. Tapi waktunya kapan gitu? Waktunya kalau sudah banyak nanti populasi kita, nah kita bisa panen begini bosku. Nah begitu kira-kira ya. Jadi untuk kita mencapai ke depan itu, kita harus ya berkorban ya. Kalau apalagi dengan eh, berbudaya walet ini, waktunya itu lama. Eh, waktunya itu lama ya. Jadi kesabaranlah yang harus kita terapkan ya. Nah begitu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut dengan, nah ini dia udah besar ya bosku ya. Sama-sama yang ini, sama-sama yang ini. Nah gitu, kan sama aja. Nah padahal ini rampasan. Ini rampasan. Ini anakan terbang. Nah mana lagi ya? Nah ini. Dan ini anakan terbang. Nah kan lebih kurang aja. Ini anakan terbang ini. Nah kita lihat. Nah begitu ya. Dia udah masih itu. Nah ini udah nampak dasarnya ya. Nah ini anakan terbang abang-abangku ya. Saudara-saudaraku semua ini. Anakan terbang. Putih. Wes mantap bosku. Nah begitu ya. Nah, anakan terbang, rampasan, rampasan. Coba kita lihat ini rampasan. Ini rampasan. Rampasan lagi. Nah ini rampasan juga nih. Nah, rampasan. Rampasan juga. Anakan terbang. Anakan terbang. Rampasan. Nah, anakan terbang ini. Ini rampasan. Nah, bagaimana? Nah, lebih kurang sama aja. Ini kita dapat keturunan-keturunan walet kita yang akan terbang, yang akan berkembang di gedung walet kita. Ini sementara mematikan, melumpuhkan semua aktivitas, maksudnya tidak akan berkembang dengan cara begini. Nah, dengan cara ini ya, tidak akan berkembang. Nah, ini panen rampasan namanya. Nah, tapi begini ya, kalau seumpamanya kita semua suatu saat nanti, kan pasti insya Allah lah, pastilah. Insya Allah pasti kita merasakan semua yang petani-petani walet yang udah rasakan itu, maksudnya udah panen-panen banyak gitu ya. Insya Allah kita merasakan semua. Amin, amin ya. Nah, ini rampasan ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu yang saya ambil aja ya, yang saya ambil, saya pilih tadi ya, dari dalam karton ya. Nah ini 1, 2, 3, 6.
6 biji ini aja, 6 biji ini aja, anak-anaknya 2 nih. Ah, udah 12 ekor yang kita lumpuhkan ya, yang kita matikan. Nah, sementara ini itu 2, 3, 4. 4 kali 2 berarti 8 ekor yang terbang. Nah, begitu kira-kira ya bosku ya. Kan paham lah ya. Nah, gitu. Jadi ada yang pengepul bilang maaf ya bagi kawan-kawan pengepul ya, karena saya petani juga. Jadi biar saya terangkan buat kawan-kawan saya petani walet ya, para pengepul ya. Saya bukan memihak ke sebelah pihak dan juga memihak kepada pengepul, tidak ya. Karena saya juga petani dan juga saya ada juga membeli sarang walet juga ya. Jadi saya terangkan buat petani-petani walet bahwasanya sarang tetasan pun begini dia bagusnya bosku. Nah jadi kadang saya melihat sarang-sarang rampasan ini diambil gitu, kadang terasa hibah hati gitu. Kenapa kok masih dia mau bertelur besok pagi atau seminggu lagi dia mau bertelur, sementara sarangnya udah diambil begitu. Karena seumpamanya kita tunggu pun dia terbang, begini hasilnya bosku. Nah gitu ya. Ini, begini dia hasilnya. Begitu bagusnya. Nah begitu buat kawan-kawan yang bertanya ya, bahwasanya seperti itulah cara panen yang bagus ya. Jangan main malah suka aku lagi gini ya. Malah suka aku lagi gini. Ini biar aja lah, gitulah. Nah, biar aja lah seperti ini. Lebih bagus lagi seperti ini daripada yang begini. Nah, gitu. Ini berarti kan kita sayang sama waletnya. Sayang kita sama waletnya. Kita biarkan dia tumbuh, berkembang, bertambah di gedung walet kita. Nah, gitu. Daripada ini otomatis kita memutuskan perkembangan dia gitu. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, gitu ya. Jadi begitulah cara melihat bagaimana sarang walet itu seperti apa yang harus kita panen gitu ya. Jangan asal panen aja, diusahakan. Apalagi kita masih pemula ya. Tapi kalau udah produksi banyak itu biasanya nggak jadi masalah gitu. Karena gedung itu udah terlalu banyak malah populasi. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita masih panen sekilo, apalagi 2 kilo, kan udah mantap itu udah mantap itu perkembangan waletnya. Jadi sekali terbang itu cobalah kita hitung umpamanya ini 1 kilo itu 100 lah taruh ya, 100 sarang. Berarti anak-anak yang terbang kalau kita biarkan dia terbang, anak-anak terbang sekali terbang berapa? Berarti 1 kali 2, mati 200 terbang. 200 sekali musim terbang, 200 sarang 200 ekor yang akan terbang. Nah, berapa perkembangannya coba itu? Nah, disitulah kita bayangkan bahwasanya makin banyak burungnya, makin banyak burung waletnya, maka akan banyaklah sarangnya. Nah, begitu ya bosku ya. Jadi kita harus panen sarang walet itu dengan cara tetasan bosku ya. Nah, jadi tadi ada kawan yang bertanya tentang kalau nggak salah tadi itu Bang Marsyad ya. Jadi katanya itu nggak bertambah sarang. Beberapa tahun ini nggak ada pertambahan sarang. Sudah di parfum dan semprot hama, nggak bertambah juga sarangnya. Padahal nggak diambil-ambil, tetap juga nggak berkembang. Nah,
Nah, ini suatu yang rumit juga ya. Cuma kalau pengalaman saya itu kita usahakan ya, kita usahakan yang begini nih, yang pertama kali adalah eh, suhu di dalam harus stabil ya, paling nggak stabil kita harus menjaga suhu di dalam. Contoh kita kasih air ya, media air yang selalu yang harus kita lakukan adalah mengasih media air di dalamnya gitu. Nah, gitu ya, media air di dalamnya dan juga mungkin habis di situ air yang kita kasih ya, habis itu sekat diusahakan diusahakan sekat itu memang betul-betul yang bagus gitu ya. Seperti cahaya yang masuk ke dalam diusahakan disekat, habis itu parfum yang diusahakan yang lama tahannya kalau bisa ya. Parfum yang lama tahannya, bisa aja kita bikin di rumah bagaimana bahan-bahannya gitu. Nah, begitu ya. Jadi tentang bagaimana kawan tadi saya jawab ya, gitu. Nah, begitu ya, kawan-kawan ya. Nah, inilah contoh dari dari agar supaya panenan kita itu betul-betul berkembang ya, dengan cara yang panen tetasan ya. Selalu saya bilang bahwasanya kalau kita itu pingin banyak populasi gedung walet itu, panenlah dengan cara tetasan. Mudah-mudahan gedung walet yang ada sama kita itu akan berkembang ya. Insya Allah pasti berkembang. Yang penting kita harus panennya secara tetasan. Nah, begitu dulu ya bosku ya. Ini karena apa juga ya, sementara ini mungkin belum ada yang jual sarang walet juga. Habis itu karena banyak yang apa ya di TikTok juga gitu ya, di YouTube ada juga bahwasanya tentang bagaimana cara panen tuh. Nah, saya belum paham gitu, belum paham juga. Nah, itu makanya saya bikin video ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini ada juga pertanyaan dari abang itu tadi ya. Suhu dingin, cahaya remang-remang, kalau pakai sekat gantung ukuran saya panjang. Nah, ini kalau sekat gantung itu ada tempatnya ya. Ada tempatnya, biasanya itu di bagian bawah. Nah, kan cahaya itu kan kurang di bagian bawah. Nah, itu bisa sekat gantung, tapi kalau di bagian atas sana itu diusahakan ya sekat full lah. Biar apa? Biar cahaya itu memang betul-betul tidak masuk ke dalam ini ya, ke dalam RBW kita. Oke bosku, ini dan anak ini agak apa ya, agak berisik. Oke bosku ya, jadi itu dulu ya bosku ya. Ini udah anak-anak ini udah pekerjaannya ini. Nah, oke bosku ya, ini adalah bagaimana cara bagaimana kita panennya. Nah, ini adalah sarang tetasan dan ini adalah sarang rampasan. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira tidak ada bedanya ya. Nah, beda-beda tipis saja. Tapi jos bosku. Insya Allah berhasil. Siapa saja petani walet yang
manennya tetasan, saya doakan Anda akan berhasil. Oke bosku, begitu dulu. Jangan lupa subscribe ya, like, komen juga, dan share. Oke bosku, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.